Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, acara yang dinanti oleh sedulur Margono semua, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Oke, 10 Oktober nih, ada apa di tanggal itu? WHO menetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Apakah Anda semua sudah sehat? Sedulur Margono di rumah sudah sehat semua? Untuk mengupas tuntas topik kita hari ini bersama saya Eva Diandari. Nanti kita akan kedatangan narasumber yang sudah pakarnya di bidang kesehatan mental. Oke, sebelum kita kenalan dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, perkenalkan saya membacakan satu buah pantun untuk sedulur Margono di rumah. Ada sebuah planet yang disukai Lipo. Planetnya kecil, namanya Pluto. Sedulur Margono semua pasti sudah kepo. Narasumber kita hari ini akan memberikan info. Oke, kita sambut hari ini narasumber yang sudah hadir bersama kita, Dr. Lendi Margarana, spesialis jiwa. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mbak Eva. Masya Allah, Ya sehat, Allah. segar, bugar ya, dok? Kalau kita ngomongin sehat harus dibagi dua nih. Oh, yang iya. ditanya sehat fisiknya atau mental ya? Nah, cocok. Sebelum berlanjut nanti kita lanjutkan ke topik pembicaraan kita. Oke. Kabarnya baik, dok? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang? Ya lagi sibuk rutinitas sehari-hari ya, praktek Oke. gitu, hanya itu aja. Aja. Ada hobi-hobi? Oh, kalau itu ya iya. Oh iya. Oke. Hobinya apa sekarang, dok? Kalau bicara hobi mungkin macam-macam ya, nama juga wajar kalau kita kerja itu capek itu stres, mungkin hobi itu untuk ngerilis stresnya, mungkin olahraga salah satunya. Tuh. Lari, yang lagi hype kayaknya sekarang lari ya. Ikut lari juga? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Apa sudah bosan ini jangan-jangan? Sudah larinya terlalu jauh dari kenyataan? Ya, tidak usah dibahas di sini. Oh iya, baiklah. Baik, sedulur Margono, alhamdulillah sudah hadir ya bersama Dr. Lendi. Dokter, 10 Oktober itu Hari Kesehatan Mental ya. Tadi kan seperti yang dokter katakan ya, sehat itu dibagi dua ternyata ya. Sehat apa sama sehat apa dulu nih, dok? Oke, mungkin sehat ya tadi ya. Kalau kita nanya orang kadang apa kabar gitu. Nah, Iya. kadang kabar baik tapi orang yang jawab tuh diem, ngambekan segala macam. Nah, itu berarti kan kayaknya secara fisik oke, tapi secara mental kayaknya kurang oke. Oke. Yang saya tangkap adalah berarti kan kadang kita tuh kurang ya untuk peka terhadap masalah mental ya kayak gitu. Iya, jadi terlihat fisiknya baik-baik saja padahal mentalnya hancur. Nah, Ya. itu dia. Oke, berbicara mental, kesehatan mental nih ya, dok. Memang orang-orang tuh mungkin kayak kurang aware ya sama kesehatan mental. Sebenarnya untuk kesehatan mental sendiri itu dari lingkupnya apa, terus apa yang tercakup di dalam kesehatan mental itu sendiri, dok? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari definisinya sendiri ya, kan katakanlah sehat mental itu apa? Itu juga kan banyak yang masih bingung ya. Ya. Gitu. Bentar-bentar, kadang agak drop sedikit, dijudge. Jadi, oh, kamu misalnya nggak sehat nih mentalnya, padahal mungkin hanya sementara dan Ya. ringan-ringan aja. Jadi sebetulnya sehat mental ya sehat secara fisik, benar-benar secara jiwanya juga sehat betul-betul gitu. Nah, cuman gini juga, ada unsur lainnya yaitu mampu nggak dia mengatasi stres sehari-hari. Oke. Itu poinnya yang sering orang lupa. Yang terus lagi selanjutnya gini, bisa nggak dia berkontribusi untuk lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga bisa nggak dia meningkatkan potensi yang dia punya. Oke. Nah, itulah makanya kita akan bahas mungkin di sini ya tentang potensinya. Iya. Bisa ngatasin stres sehari-hari apa enggak? Ya, Betul. seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang bagaimana orang bisa mengembangkan potensi atau enggak, terus bisa mengatasi stresnya gitu apa enggak ya, dok? Orang kalau bilang stres, mohon maaf nih, itu sebenarnya identik tidak dengan orang yang mohon maaf kalau kamu gangguan mental. Orang taunya itu kan mohon maaf gila gitu ya, dok. Nah, itu memang masih dalam cakupannya atau memang bagaimana, dok? Jadi gini, kita mungkin ini ya pengalaman saya aja ya, jadinya nggak usah kita ngomongin secara case by case-nya aja istilahnya kayak gitu. Cuman istilah psikiater aja orang banyak yang nggak tahu loh. Ya. Nah, psikiater tuh apa? Ada pasien sampai nanya, dok, dok, kalau psikiater sama dokter jiwa sama apa enggak? Terus bedanya sama psikolog bedanya apa? Nah, itu aja kan banyak yang ketuker. Nah,
Berarti kan kalau misalnya mungkin dibedakan ya basicnya adalah kalau psikiater ya dokter, tadinya dokter umum dulu terus sekolah lagi ngambil spesialisasi terkait mental health dan kejiwaan lainnya. Nah itulah psikiater, dan sama kayak dokter jiwa, berarti sama aja. Oke. Nah untuk tadi bedanya apa yang ditanganin, nah kalau misalnya ini berarti kasus-kasus cakupannya dulu ya, berarti kan kasusnya adalah dari mulai usia aja, usia dari anak, remaja, dewasa, sampai lansia, itu iya. Gangguannya sendiri dari yang mulai ringan sampai dengan yang berat. Nah, yang ringan-ringan ini ya depresi, ya cemas gitu. Kalau yang berat mungkin yang seperti yang teman-teman lihat yang ini ya, yang di rumah sakit jiwa atau yang di jalan dan lain-lain tuh. Itu mungkin. Jadi cakupannya cukup luas gitu ya. Itu aja. Jadi memang tidak semata-mata, mohon maaf kalau orang ngomong gila, itu memang tergantung tingkat dari keparahannya. Kalau sudah masuk stres, nah berbicara stres nih dok, berarti untuk kesehatan mental sendiri, awal-awalnya kalau kita mental illness nih, awal-awalnya gejalanya apa dulu sih dok? Dari yang tadi dokter sebutkan ringan sampai ke berat itu. Kalau gejalanya itu sungguh variatif sekali ya gitu. Katakanlah kita ngomongin yang ringan-ringan dulu aja. Yang ringan itu dari mulai keluhannya secara subjektif nih. Orang itu bisa ngomong nih, kok saya stres ya. Nah itu dia berarti kan udah ada keluhan tertentu. Kok saya sedih ya, kok kayak capek ya, kok saya pengen marah rasanya. Itu keluhan-keluhan yang diungkapkan yang nggak boleh kita abaikan juga gitu loh. Nah ada lagi tanda-tanda lainnya, misalnya dari secara objektif yang kita lihat gitu loh. Oh kita lihatlah dia misalnya apakah dia memang murung terus, menyendiri, sensian, yang kayak gitu-gitu, atau suka deg-degan, bahkan sampai nih yang sering orang derita tapi dia tidak tahu, biasanya keluhan tentang sakit kepala, sakit lambung, gangguan tidur. Nah ternyata bisa dari situ, cuman orang banyak yang nggak aware sih, ini ya, mengabaikan ya. Iya. Jadi taunya memang sakitnya dikiranya jasmaninya saja, kontrol ternyata tidak selesai, gejalanya muncul terus gitu ya dok. Berbicara stres, sedih, kalau berangkat kerja nih ya dok, karena lingkupnya kita di tempat kerja nih ya. Saya tuh kalau berangkat kerja tiba-tiba kok nggak enak ya temen jaganya gitu ya. Itu sorry, jadi berarti tanda-tanda yang sudah mulai muncul ya dok. Nah itu tuh gimana nih kalau mulai muncul yang begitu-gitu nih? Iya ini berarti spesifik ke tempat kerja ya. Betul. Karena memang temanya juga kan kita tentang workplace-nya kita ya. Oke. Nah, ya itu juga bisa. Jadi kita mulai sedikit kayak mau berangkat kok males. Udah mulai ada demotivasi. Udah mulai juga kalau misalnya kita pun ada di rumah, ada yang menghubungi dari kantor gitu, deg-degan. Berarti ada masalah nih ya. Kita catat ada masalah. Masalahnya ada di mana? Itu yang harus diselidiki benar-benar gitu. Nah biasanya apa nih dok? Kalau masalah-masalah di tempat kerja itu kan biasanya sama teman kerja nih ya. Temennya saya kerja sendirian nih, temennya enggak nih, curhat nih. Terus atau mungkin ada problem dengan lingkungannya yang mulai nggak nyaman. Itu jadi faktornya. Nah faktor-faktornya yang paling sering muncul nih, yang sering banyak konsultasi ke dokter nih, ada apa enggak nih? Kita bagi dua dulu, apakah memang ini adalah masalah yang di luar tempat kerja tapi terbawa ke tempat kerjanya, atau memang murni ada di tempat kerja itu, gitu. Katakanlah dia punya masalah di rumah atau di rumah tangga atau apapun di lingkungan luar tempat kerja, itu kan bisa juga mempengaruhi performa dia di situ ya. Nah, untuk misalnya sendiri untuk di tempat kerjanya, kita bagi lagi nih ada beberapa hal kan yang terkait di situ. Yang pertama, orang yang bekerjanya sendiri. Itu kayak gimana? Yang kedua, yang pemberi kerjanya pun itu bagaimana? Ya. Terus yang ketiga, rekan-rekan kerjanya kayak apa? Belum lagi ada yang terakhir mungkin adalah budaya yang turun-temurun, yang seperti ini seperti itu, yang kira-kira udah nggak relevan lagi untuk zaman sekarang, misalnya kayak gitu. Berarti sebenarnya stres sendiri nih kalau misalkan di tempat kerja itu memang murni dari tempat kerjanya sendiri atau dari rumah. Yang dibawa ternyata ada masalah dari rumah, nongkrong lagi lah di tempat kerja nih ya, itu berlanjut ya. Nah yang kayak gitu-gitu kan nanti pasti akan berimbas nih ya ke hubungan dengan teman kerja, dengan pekerjaannya. Terus gimana dong kalau udah begitu di tempat kerja?
Oke, jadi memang ini beneran kalau misalnya orang datang ke ke poli ya, kalau dia konsul, ya kita harus mencari itu dulu, ya spesifiknya apa sebabnya gitu. Oke. Mungkin kita jabarkan dulu yang tadi ya, yang orang mau yang kerjanya dulu. Orang yang kerja itu kebanyakan gini, dia kadang itu dia nggak tahu medan kerjanya seperti apa. Artinya pengetahuannya dia tentang pekerjaan yang dia lakukan juga sedikit, sampai kadang akhirnya baru tahu nih, loh gini toh kerjaannya. Oke. Itu yang misalnya memang kadang bidangnya memang sesuai bidang sekolahnya dengan pekerjaannya. Ya enggak, malah ini lebih aneh lagi kadang-kadang gitu loh. Kan ada ya misalnya lulusan apa, nanti ternyata kerjanya di mana gitu. Oh ini lebih rawan lagi karena memang bukan bidang yang dia kuasai gitu. Terus habis itu juga gini, seberapa berharap dia dengan tempat kerja tersebut gitu. Kadang kita kan pengen ya namanya orang kerja itu ya sungguh-sungguh segala macam. Nah tapi ada nggak misalnya reward atau apresiasi dari yang di atas gitu. Itu kadang-kadang juga buat mereka juga jadi masalah gitu ya. Tuh. Terus apalagi ya kalau misal dari tempat kerja sendiri, jam kerjanya over atau enggak, terlalu berat atau enggak, fleksibel atau enggak, yang kayak gitu. Ini juga perlu kejelasan antara yang ngasih kerja sama orang yang kerja di situ. Gitu. Lemburnya bagaimana, hitung-hitungannya pas nggak bayarannya, hitung kayak gitu. Take and give ya. Jadi kalau kita menuntut haknya, kewajibannya juga dilakukan ya dok. Iya, tapi gitu. memang harus saling bersinergi. Artinya ketika kita memang butuh dapat reward yang baik, ya kita tunjukkan kalau kita yang baik gitu ya. Betul. Memang yang paling banyak dikeluhkan tuh memang stresnya dengan teman, dengan atasan, dengan lingkungannya yang mungkin sudah mulai nggak nyaman ya dok. Nah ada nggak sih solusinya kalau misalkan sudah kondisinya begitu, dari pemberi kerjanya sendiri harus bagaimana, dari kitanya sendiri harus bagaimana dok? Nah balik lagi kalau misalnya dalam bidang psikiatri aja ya gitu ya, kita tuh nggak bisa yang namanya menyelesaikan satu masalah itu dengan satu hal saja yang dirubah, itu nggak bisa gitu, karena apapun masalah yang terjadi itu rata-rata adalah multifaktorial, penyebabnya banyak gitu, banyak banget unsur-unsurnya. Jadi memang harusnya dibenahi semua gitu loh. Nah, mungkin kalau dalam konteksnya bekerja ini, balik lagi tadi, ada beberapa hal yang ada di situ. Ya, kita ke personalnya dulu aja gitu. Gimana misalnya dia manajemen waktunya, manajemen emosinya seperti apa, itu yang harus digali benar-benar. Apa potensi dia sebetulnya dan masalahnya apa sih yang benar-benar dia alamin selama bekerja di situ ya. Terus kemudian juga berarti ke rekan kerjanya juga. Biasanya rekan kerja itu terkait sama ini kooperatif atau enggak, kemudian budaya-budaya yang dia anut selama di situ bagaimana. Contoh kan ada beberapa itu misalnya karyawan yang lain ya kan tidak suka kalau misalnya ada orang yang baru masuk terus performanya kok lebih sehingga akan melebihi dianya, itu kan ada ya beberapa kayak gitu. Nah otomatis kan yang namanya ya dijegal sini, dijegal sana. Lu anak baru ya, gua duluan dong ya. Nah itu masalahnya di situ. Rata-rata memang faktor senioritas itu terkait dengan bullying di tempat kerja gitu, itu yang kayak gitu. Jadi memang untuk menghambat teman lain untuk naik tingkat itu jadi bullying maksudnya ya dok? Masuk ke kategori bullying? Kalau misalnya masuk kategori bullying atau bukan, ini juga sangat abu-abu ya gitu ya. Cuman yang pasti gini, definisi untuk bullying secara pasti aja itu kan masih diperdebatkan gitu ya. Karena memang ada yang memang saya membuli secara aktif kok dianya nggak merasa terbuli. Oh iya benar. Udah saya bully kok situnya santai-santai aja ya. Gitu. Ntar saya juga nggak ngapa-ngapain baru ngelirik ngerasa terbuli, itu lain cerita. Iya berarti lagi, memang gitu. Tergantung persepsi yang menerima tindakan itu ya. Cuman artinya gini, kalau misalnya seperti itu kan namanya juga sebuah perusahaan itu kan pengen maju ya. Sebuah tempat kerja juga pengen maju. Artinya kalau di sini memang ada bawahannya atau karyawannya yang kira-kira performanya oke. Nah dilirik lah, jangan sampai dia mengurangi performa tersebut sampai akhirnya nggak bisa maju lagi nih perusahaannya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat lebih luas lagi ya, perusahaan ini juga nggak sendiri loh. Gitu. Bagaimana caranya misalnya tempat kerja ini manage karyawan, meningkatkan ini itunya segala aspek dari perusahaan tersebut,
itu akan menentukan mereka bisa bersaing nggak dengan perusahaan tetangga gitu Oke. loh. Artinya kalau manajerial di sini nggak oke dan di sana lebih oke, berarti sana akan lebih baik nanti jangka panjangnya gitu. Nah, berbicara meningkatkan performa nih ya dok, kan otomatis atasan juga harus tahu nih ya karakter anak buahnya nih si A, si B, si C. Nah, sedangkan anak buahnya kan banyak. Kira-kira untuk tahu sendiri untuk menilai anak buahnya itu performanya si A potensinya seperti ini, si B ternyata karakternya seperti ini, potensinya seperti ini. Ada cara sendiri nggak dok? Jadi biar mungkin di samping yang kerjanya memperbaiki diri, terus manajerial, terus controlling dari atasannya juga bagus, itu kan jadi sesuatu yang luar biasa ya nantinya outputnya ya. Ya berarti ini lebih ke orang yang pemberi kerjanya ya, Ya. gitu ya, atasannya ya. Jadi ya secara umum begini, kalau yang saya lihat ya dari berbagai yang saya perhatikan ya, kebanyakan, enggak kebanyakan ya, cuman memang beberapa itu ternyata menjabati posisi-posisi tertentu di sebuah perusahaan itu kadang tidak sesuai dengan kriterianya sendiri nih gitu. Dia nggak punya, ada beberapa kan misalnya naik jabatan karena memang sudah lama kerja di situ. Oke, masalahnya sudah lama bekerja, kompeten nggak untuk menjabati posisi tersebut. Oke. Nah itu dia, itu kan belum tentu. Jadi perlunya ada ya uji secara kompetensinya gitu menurut saya ya gitu. Terus ditambah lagi setiap naik jabatannya, setiap nanti meningkat juga, itu kan secara mental juga harus dievaluasi juga gitu. Oke, untuk karakter Iya, pemberinya ya. bener. Karena kan kebanyakan juga gini, pernah kan ada yang bilang kalau misalnya kadang sebuah tempat kerja itu hancur karena salah milih orang. Ada kan? Nah itu artinya memang kita milih orang sesuai dengan tanggung jawabnya, job desk-nya dia di situ seperti apa gitu. Sehingga nanti konsep kerja dari atas ke bawah, komunikasinya itu benar-benar lancar gitu. Yang di bawahnya ini bisa mewakili yang atasnya, di bawahnya lagi bisa mewakili yang atasnya tanpa biasnya terlalu gede. Artinya kacamatanya sama gitu. Jadi memang perlindungan komunikasi itu penting ya. Itu tadi dok, kalau pemberi kerjanya sudah dengan kualifikasi yang sesuai nih. Tadi untuk menilai bawahannya nih, ada kayak survei gitu nggak? Kalau misalkan mereka berprestasi atau ada kendala dari mereka gitu, ada semacam survei gitu nggak sih dok untuk penilaiannya? Oke, jadi ya begini. Jadi kalau misalnya kita kan namanya juga di bidang psikiatri ya, untuk yang seperti ini di bidang pekerjaan atau yang lain-lainnya biasanya juga untuk menilai dilakukan screening. Screening itu kan ya uji tapis ya. Itu artinya kita memang benar-benar menyaring apa namanya kondisi-kondisi tertentu yang ingin kita pilih, yang ingin kita saring gitu. Betul. Setelah kita lakukan misalnya screening dengan menggunakan kuesioner tertentu, nah nanti kan didapati hasilnya seperti apa, karakternya, orang-orang seperti apa, masalah yang ada seperti apa. Nah mungkin untuk selanjutnya kan ini bisa menjadi data dasar tentang mentalitas karyawan-karyawan yang ada. Nah untuk yang berat-beratnya mungkin nanti akan lebih dispesifikan nih, mungkin akan. Nah satu lagi ya, selain screening tadi kayaknya perlu dibentuk juga yang namanya kayak fasilitas konseling untuk mereka karyawan yang memang punya masalah gitu. Gitu. Jadi difasilitasi ya. Gitu. Karena tidak mungkin juga tidak ada ya, karena orang bekerja jujur stres banget Ya, ya. Dan mereka nggak bingung mau mungkin. ngomong kemana. Nah gitu. kalau mereka nggak stres tuh berarti mereka nggak kerja. Bisa jadi. Lah gitu, masalahnya kan kalau kita kerja pasti crowded atau ada konflik dengan teman itu pasti, karena kita komunikasi pasti ada konflik, nggak mungkin dong lancar-lancar terus gitu ya dok. Bener. Nah kalau survei yang jadi permasalahan adalah ketika di survei ada pertanyaan, jawab aja seadanya, yang penting kan diisi. Nah itu kan kadang-kadang orang tuh nggak semuanya mengisi sesuai hati nurani nih dok untuk survei itu sendiri. Itu Ya. gimana nih? Ya jadi ya banyak kan akhirnya tahu nih, ntar kalau saya ngomong begini jadinya gimana segala macamnya. Masalahnya trustnya dulu nih, kita trust dulu, terus habis itu konsisten nggak dengan trust yang sudah dibuat. Artinya kalau misalnya juga kita sudah terpercaya, otomatis kita juga akan menyampaikan nih kalau itu misalnya benar-benar rahasia, info concernnya kan ada nih. Terus ditujukannya untuk apa? Nah kalau memang jelas di situ, berarti kan nanti mereka akan ngisi sejujur-jujurnya. Oke.
Terus kalau misalnya oke, nanti mereka mengisi, kita cari, kita hitung, dan nanti bisa tuh dikonsultasikan ke poli untuk bisa diperdalam masalahnya seperti apa gitu. Jadi memang surveinya harus ditegaskan dulu rahasia bro ini, tenang. Jadi nanti kalau memang yang ada masalah juga ada tindak lanjutnya. Jadi trustnya itu memang benar-benar terbangun ya. Kalau untuk ruang konsul sendiri nih dok, buat satu pemberi kerja nih, buat instansi atau perusahaan yang memang menyediakan tempat konsul, itu tuh ada persyaratan ininya nggak, ruang konsulnya? Seperti memang harus ada psikiaternya berapa, ini berapa gitu, ada persyaratannya nggak dok? Kalau memang untuk konsultasi seperti itu nggak ada syaratnya sih gitu. Cuman ini kan harus benar-benar difasilitasi sama yang lebih atasnya lagi. Contoh misalnya ya, sepertinya nih kalau memang di tempat kerja tersebut memiliki tenaga psikolognya, ada psikiaternya, ya bolehlah gitu mereka dijadikan untuk nih kalau misalnya mau ada yang mau periksa sini aja nggak apa-apa gitu, nanti dijamin kok gini segala macam ya. Karena di luar sana pun yang memang nggak punya fasilitas dokter atau psikolognya seperti itu, mereka akan kerjasama dengan instansi lain juga bisa. Gitu. Jadi memang stres itu tertangani dengan baik. Nah, untuk mekanisme coping sendiri, kalau teman-teman ini sudah mulai males kerja, burnout ya bahasa gaulnya katanya, sudah mulai jenuh kayaknya dok, jenuh, letih, kok merasa tidak bersemangat gitu, ada nggak sih kiat-kiatnya kalau kita sudah ada di fase itu? Iya, jadi yang pertama itu gini, kayaknya kita perlu banyak-banyak ngaca, bercermin, terus kemudian ya merenung sendiri lah kadang-kadang ya. Artinya kita akan mengarah ke awareness-nya kita sendiri sebagai orang, sebagai individu, sebagai pencari kerja atau seorang pekerja. Siapapun kita harus aware dulu sama yang kita rasakan, kemudian baru nanti kita kelola itu selama misalnya masih bisa kita kelola sendiri, kalau tidak bisa baru nanti ke profesional gitu ya. Masalahnya berarti kalau tadi ngomongin tentang mekanisme copingnya sendiri, berarti memang gini, mekanisme coping itu apa sih? Kan coping itu artinya sebuah mekanisme yang kita lakukan kalau kita menghadapi kondisi-kondisi yang memang bikin kita stres ya. Anggap kita bagi dua ini. Satu misalnya problem fokus deh ya, rata-rata kan gitu. Problem fokus coping, kemudian ada emotional coping gitu. Kalau emotional coping itu mungkin kita hanya mengeluh, bercerita, curhat sama teman kerjanya, sama keluarga di rumah. Nah, itu udah lumayan kita buat emotional coping gitu. Nah, kalau misalnya problem fokus berarti kan kita harus menyelesaikan masalah itu gitu. Tanpa harus terlalu banyak bercerita, lebih ke actionnya, ke problem fokusnya. Tapi dua-duanya juga bisa kok gitu. Artinya kita bercerita, beremosional dulu, kadang agak ngedumel dulu sama temennya. Habis ngedumel tapi kan sudah itu plong, bisa mikir kan. Yang jadi permasalahan adalah ngedumel itu tetap sambil kerja, jangan ngedumel aja dok. Yang jadi permasalahan itu adalah ngedumel, diem aja, bete gitu, nggak sambil kerja ya. Gitu. Kalau misalnya sambil kerja lain cerita lagi gini, artinya pada saat kita bekerja memang kita mikir konteksnya itu akan datang bekerja itu di tempat kerja. Kalau di sini adalah memang benar-benar pikiran kita kerja nih, tapi kalau saya mau menyarankan lebih ke arah boundariesnya harus jelas dalam bekerja, gitu. Artinya kita juga sadar posisi, sadar status di situ, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada boundary sama sekali. Artinya kita akhirnya lebih mementingkan kondisi kita sendiri, ngedumel sendiri, pekerjaannya terabaikan, nggak bisa. Atau memang nanti kita ternyata boundariesnya nggak oke, kita ternyata sama orang terlalu luwes banget, ngobrol banget sampai akhirnya oversharing, terlalu dalam, nyaman. ya seperti itu gitu loh. Jadinya nggak jadi menyelesaikan masalah, muncul masalah baru ya. Kerjaannya nggak selesai malah muncul masalah baru. Stresnya tambah ya. Terlanjur nyaman. Oke. Nah, ada nih dok, pernyataan work life balance katanya. Gimana nih dok? Iya, itu rame banget ya orang work life balance. Nah itu gimana nih? Jadi katanya work life balance yang harus diseimbangkan gitu ya. Tadinya juga saya mikir gitu loh, ini
ini cuman istilah yang memang lagi rame ya gitu. Tapi sebenarnya poinnya sama, yaitu seimbang ya. Cuman kalau saya kemarin ya work life balance, iya setuju. Cuman berarti saya harus ada worknya juga, habis itu ada kehidupan di luar worknya itu, dan harus seimbang gitu. Tadinya iya gitu. Tapi ternyata saya pikir lagi, kayaknya life balance saja cukup kalau kayak gini sih. Bukan apa-apa. Saya punya pasien gini, dia senang dengan pekerjaannya. Terus habis itu dia nggak butuh hobi segimananya, itu cukup nyaman buat dia. Ya terus apa gitu? Oke. Nggak harus segimananya, harus ada work dan life balance, enggak gitu. Nggak usah, karena dua-duanya udah nyaman, udah jalan aja. Terlalu banyak istilah kadang bikin pusing. Kalau menurut saya life balance saya cukup. Dan balance-nya sendiri artinya sangat variatif, tergantung orangnya tersebut merasa balance-nya seperti apa. Yang pasti pada saat mulai muncul gangguan-gangguan emosional, berarti ya sudah nggak balance. Gitu. Oke, berarti cari cara untuk membalanskan. Nah, untuk membalanskan nih, berbicara soal generasi ya dok, berbicara soal umur yang memang tadi dikatakan di awal, itu pun ada perbedaan ya dok, untuk menanggapi ketika orang mengalami satu kondisi mental illness yang bukan perkara cuma mohon maaf gila gitu ya. Nah, untuk generasi-generasi sekarang nih yang orang bilang itu Gen Z, yang orang yang sebelumnya sudah lahir itu bilangnya anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa diomongin katanya ya. Sekarang bersyukur sudah bekerja gitu. Memang ada perbedaan pola pikir ya dok, yang dulu dan yang sekarang. Ini aduh rame ya. Rame. Pasti generasi sebelumnya itu merasa benar. Setiap generasi akan merasa dia benar gitu. Betul. Nah gini, cuman kalau dilihat konteksnya sendiri, ini ada faktor-faktor dari memang orangnya, kemudian juga media yang akan membuat itu kayaknya kok semuanya kita lihat sama aja ya. Tapi ternyata kalau yang saya lihat sendiri adalah Gen Z memang ada beberapa yang seperti itu, tapi nggak semua Gen Z juga begitu gitu. Betul, cocok, sepakat itu sih saya. Nggak bisa kita menggeneralisasi semuanya, itu nggak bisa gitu ya. Kenapa mereka sekarang seperti itu? Kondisi mereka itu lebih terbuka, media itu lebih belak-belakan, aware-nya jadi lebih oke untuk mereka. Cuman kadang juga terlalu kebablasan nih, bener. Artinya saya nggak bilang mereka itu dengan misalnya mentalnya payah nih, nggak bisa kerja keras atau apa, enggak gitu juga. Cuman gini, generasi yang sekarang muncul itu kan hasil karya generasi sebelumnya. Iya betul. Gitu aja. Dimodifikasi. Nah gitu. Jadi apapun yang terjadi sekarang ya nggak bisa disalahin karena itu produk ibu bapaknya kemarin. Iya betul. Gitu ya. Gitu. Cuman untuk yang Gen Z sendiri memang kadang dia persepsi tentang bekerja keras sama persepsi tentang meredakan stres itu kadang nggak imbang. Gitu. Kadang healingnya kebanyakan. Nah ya dikit-dikit ini kerjanya udah banyak, kapan healingnya? Nah konsep healing nih dok, kan mereka tuh senang banget, ayo healing lah, ayo healing. Nah sebenarnya healing sendiri itu apa? Emang harus pergi atau harus gimana gitu dok? Semakin kesini beberapa itu mempersepsikan healing itu ya seperti itu, healing pergi jangka waktu lama, meninggalkan tempat stres ya. Padahal heal sendiri kan banyak yang bisa dilakukan dengan simple ya, gitu ya. Apa yang simpel kira-kira? Olahraga lari. Iya, lari dok. Oke. Terus habis itu bahkan scrolling aja healing loh untuk beberapa orang gitu. Scrolling. Iya, scrolling all shop gitu ya dok. Iya gitu. 10 Oktober 10.10 ya. Mau check out juga boleh loh itu. Di check out-nya. Itu healing termurah ya. Iya, itu habis termurah. check out nggak usah dibayar maksudnya. Oke, jadi memang tadi healing itu kan heal apapun yang membuat Anda stres, dan itu nggak harus heboh, nggak harus nggak harus jangka waktu lama, yang penting heal. Sesimpel apapun itu healnya ya healing gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang kadang berbeda dengan konsep zaman sebelumnya, dan mereka nggak paham. Akhirnya sering terjadi perdebatan generasi yang ini dengan yang ini, itu aja nggak selesai. Oke. Sebenarnya mereka itu lebih aware, tahu ketika mereka aku udah mulai stres nih, aku udah mulai jenuh, aku butuh kayak gini nih. Sebenarnya yang kalau Gen Z itu lebih gitu ya dok. Cuma nggak bisa diterimanya tuh kadang-kadang dikit-dikit minta liburan karena taunya konsep healingnya adalah liburan. Nah ternyata Gen Z ini ya scroll handphone itu
Healingnya itu konsepnya diperbaiki ya. Kalau scroll handphone, duduk manis di depan rumah sambil ngopi ya dok, itu juga sudah termasuk healing. Yang bikin saya tertarik itu olahraga, itu memang healing terbaik ya. Salah satu Salah ya. Salah satu karena nggak bisa kita gini kan, selera orang kan beda-beda ya. Iya, Nggak betul. bisa gitu. Artinya dengan misalnya Anda yang olahraga ngatain temennya itu ngapain cuma jalan kaki doang kayak gitu, nggak bisa. Iya, tapi kan olahraga juga jalan Olahraga kaki juga. ya. Yang olahraga terus yang misalnya ini dengan healingnya ke perpustakaan misalnya gitu ya. Iya. Misal ya, bisa loh Iya, gitu. oke. Bacain berita, bacain jurnal, dia mojok sendiri pakai laptop atau apa. Itu healing buat dia. Ya nggak apa-apa, healing itu beda-beda loh gitu Iya, loh. betul. Stres orang beda-beda. Cuma kok istimewa sekali ya kalau healingnya ke perpustakaan, baca jurnal. Ada iya. loh, ada. Dia ngaku saya suka menyendiri daripada ngeliat orang rame dan pusing gitu. Oke lah, baiklah. Selera orang itu. Iya, memang. Sekarang yang FOMO itu healingnya memang dengan olahraga ya dok. Kayaknya lagi FOMO banget lari, nanti bentar lagi Margono ngadain lari kayaknya ya dok. Iya, mudah-mudahan sih. Oh, gitu ya? Salah satu bentuk awareness-nya. Nah, terhadap- untuk meningkatkan Gitu loh. meningkatkan kesehatan mental, salah satunya gitu. Gitu. Semangat banget ini Dokter Lendi ya, karena lari di Purwokerto katanya kok di situ-situ aja nanti larinya ke atas. Oh kemarin udah ya. Gitulah jadinya. Oke dokter. Mudah-mudahan. Nah, kayaknya kalau ngomong mental itu memang nggak ada selesainya. Kayaknya masalah satu orang ke orang lain itu memang berbeda-beda ya dok, apalagi persepsinya. Untuk perkara ini nih, kalau misalkan mau konsultasi sama Dokter Lendi lebih lanjut, dokter buka praktek di geriatri. Beliau praktek di geriatri setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis ya dok. Betul. Selain itu berarti hari Rabu, Jumat, dan Sabtu ada di Margono itu setiap pagi. Silakan bangun pagi-pagi, mandi, dandan yang cantik buat yang perempuan. Ketemu Dokter Lendi pagi-pagi masih fresh. Ceritakan masalah kalian. Nah. Buat para pekerja yang stresnya tidak dirasa, boleh curhat ya dok. Boleh. Justru itu malah kadang nggak semuanya juga selesai dengan obat. Iya betul. Kalau tidak dengan obat, kalau dokter sendiri nih memulai untuk menggalinya bagaimana biasanya dok? Atau teman-teman yang memang dirasa memang butuh cerita ke dokter itu mau memulainya bagaimana? Biasanya susah memulainya ya? Iya, kalau memang susah memulainya itu wajar. Karena kan pasti yang datang itu dengan kepala itu udah penuh, tidur juga udah keganggu, mau mulai kalimatnya apa juga Iya. nggak ngerti gitu. Iya. Nah itu tugas dari dokternya sendiri sih, gitu. Dia kan juga pasti punya teknik komunikasi tertentu untuk bisa menggali, mencari tahu apa yang terjadi dengan si pasiennya. Oke siap. Gitu. Berarti jadi pendengar terbaik, hati-hati nggak boleh terlalu dal. Oh, Nggak boleh ya, kalau dokter memang menggalinya tidak boleh terbawa suasana karena harus mencari solusi ya dok. betul. Begitu. Kok nggak selesai ya kita ngobrolnya cuma beberapa menit ya kayaknya. iya. Kurang, Dokter. sebetulnya kurang ya. Kurang ya, kurang Kurang ya. banget ya. Oh. Memang harus private datang ke dokter, siap mendengarkan curhatan Bapak Ibu sekalian dengan solusi terbaik, tidak harus obat katanya. Begitu ya dok, nggak harus obat kan ya benar ya? Nggak harus Oke, itu. baik dokter, kayaknya waktu kita memang sudah terbatas ya. Memang banyak obrolan yang belum terselesaikan. Jadi nanti kalau memang masih ada yang mengganjal, silakan ketemu dokter langsung begitu ya. Iya. Untuk permasalahan-permasalahan yang muncul terkait kesehatan mental, apalagi di tempat kerja, begitu ya. Baik sedulur Margono, sebelum menutup podcast kita hari ini, silakan dok, ada closing statement atau ada penyemangat buat sedulur Margono di rumah? Oke, mungkin gini ya, untuk yang lagi bekerja nih ya. Bekerja itu nggak seenak itu gitu loh. Bekerja itu bukan masalah tentang passion, bukan masalah tentang bayaran atau misalnya fee yang di itu, tapi di sini masalah tanggung jawab juga gitu. Bekerja adalah tanggung jawab. Jadi kerjakanlah tanggung jawab itu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti juga ada hasilnya, karena apapun itu juga kalau kita mengoptimalkan diri sendiri itu pasti itu baik buat kita sendiri gitu ya. Jangan pernah mengeluh, boleh mengeluh ya, tapi jangan pernah berpikiran untuk meninggalkan pekerjaan Anda tanpa pertimbangan yang matang. Karena stres-stresnya bekerja itu lebih stres kalau nggak kerja gitu ya. Gitu. Dan yang kedua mungkin untuk yang pemberi kerja gitu, kayaknya ini udah tahun baru lagi kan 2025 Iya, kan betul. ya, dengan
media sosial semakin banyak dan mental health semakin gencar-gencar juga, kayaknya untuk yang pemberi kerja juga agak peka dikit dah terhadap mental health. Oke. Baik dokter, kiranya topik kita hari ini memang sangat menarik terkait kesehatan mental ya dok. Karena memang tidak akan ada habisnya untuk membicarakan tentang mental kita ya. Banyak permasalahan yang harus diceritakan, banyak cara yang untuk dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, sedulur Margono dimanapun Anda berada, topik kita hari ini terkait kesehatan mental bersama Dr. Lendi sudah sampai di penghujung acara. Jika ada pernyataan yang belum bisa disampaikan atau masih ada unek-unek, silakan ketemu dengan beliau. Beliau praktek di Rumah Sakit Geriatris setiap hari Senin, Selasa, Kamis. Hari Rabu, Jumat, Sabtu ada di Margono. Silakan pagi-pagi bertemu beliau biar masih fresh ya, jadi lebih enak ngobrolnya. Baik, izinkan saya Eva Diandari dan Dr. Lendi Margarana, spesialis jiwa, untuk undur diri dari acara Podcast Mar hari ini. Sampai jumpa di acara Podcast Mar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.